Jadi Panembahan itu seperti halnya junjungan. Nah, jadi beliau memang mempunyai tugas untuk memberikan sedekah kepada seluruh masyarakat warga. Itu masih asli untuk arkeologisnya masih ada itu. Yang kita coba masuk ke makam Panembahan Degah. Ini adalah makam Panembahan Degah. Ya, saudara Bungkutan Pring dan Mas Den Vlog, ini adalah makam Panembahan Degah. Beliau adalah cucu dari Eyang Sunan Giri dan batu nisannya sangat asli. Masya Allah. Ini kayaknya batu putih. Sebenarnya orang tidak mengetahui tentang beliaunya. Jadi orang menganggap hari ini beliau adalah Mbah Kedanyang, Mbah Danyang. Cuman ada kisah tentang beliau yang menemani Mbah Sunan Giri ketika beliau nyantri di Ampel. Nah, ini memang ada sebuah kebijaksanaan arif dan bijaksananya Mbah Sunan Ampel ya. Nah, terus Mbah ini mengikuti Mbah Sunan Giri itu selama 2 tahun. Tapi belum madiksa Islam. Nah, kalau saat ini sanes Islam betul angsal kan. Tapi Mbak Ampel tidak seperti itu. Nah, ketika beliau ini ikut dalam ngaosnya Mbak Ampel selama 2 tahun, akhirnya beliau madiksa. Nah, kemudian beliau ketika 1487 itu Mbah Giri dijadikan Raja Wilwatikta itu oleh Gajah Mandura, dilantik oleh Batara Sapta Prabunya Kertabumi. Kemudian beliau inilah yang diangkat sebagai Umbul Adipatinya Giri Kedaton pertama. Bernama? Beliau sebenarnya adalah paman dari Mas Sunan Giri yang bernama Pangeran Haryo Pinate, adik dari Ki Ageng Pinate. Jadi beliau ini adalah ipar dari Nyi Ageng Pinate. Nah, ini ada Pangeran Haryo Pinate. Beliau juga punya anak, ada di Pringgoboyo, Kedanyang juga di Menganti, Haryo Agung Pinate. Jadi memang ada hal yang miss. Nah, mungkin dari penjelasan saya ini antara ini adalah sebuah keyakinan kepercayaan karena ini memang sejarahnya keluarga. Karena beliau inilah yang menemani Mbah Sunan Giri mulai kecil sampai beliau wafat. Iya. Sepertinya perlu dijelaskan lagi antara mana itu sejarah umum dan sejarah keluarga. Pasti ada perbedaan. Ada perbedaan karena memang apa? Dari beberapa literasi itu kan mengambilnya kan secara instan. Betul. Yang penting ada tulisan. Tapi yang selalu disisihkan itu adalah sejarah keluarga dari beliau-beliau tersebut. Oke. Artinya apa yang dijelaskan oleh Akang tadi adalah merupakan sejarah keluarga yang sudah diberitakan di dalam lingkup keluarga turun temurun. Nah, ini berbukti kenapa Pangeran Haryo Pinate ini agak ke sisi utara. Nah, ini tidak lurus karena suami dan istri. Membedakan itu. Sama dengan makamnya Mbah Sunan Giri. Mbah Sunan Giri itu ada di sebelah utara sendiri, baru Mbah Nyai Murtosia, terus yang belakangnya bukan Putri Ragil sebenarnya, Mbah Nyai Wardah itu. Nah, yang disebut Mbah Nyai Wardah itu adalah Syekh Grigis. Nah, karena di catatan keluarga itu jaraknya 10 depa. 10 depa dari makam Mbah Sunan Giri. Itu. Tadi Mbah Haryo Pinate ini ketika dalam dakwah syiarnya, beliau ini sebagai khalifahnya yang ada di daerah selatan.
daerah selatan. Jadi mulai Tasikmadu, Sengguru, Urari dan sebagainya. Ada memang catatan itu. Dan beliau inilah yang mengawasi 4 sentra-sentra besar itu untuk proses islamisasi itu. Jadi kalau ngomong Paku itu sebenarnya Gamparaden Paku, bukan Maulana Baqir. Tapi Maulana Baqir inilah yang memberikan blueprint tentang kondisi Jawa. Nah, bersama 77. Jadi Mbah Sunan Giri ini dulunya dapat nama-nama setra-setra atau pemujaan itu ya dari Maulana Baqir. Kemudian beliau sempat dijadikan penasehat dakwah. Kemudian 1492 atau 95 itu beliau pulang. Sebenarnya perspektif nama itu sebenarnya ada urutannya. Waktu beliau ini dilarung di sungai itu kan sudah ditunggu. Ini karena memang pada waktu sebelum Mbah Sunan Giri ini lahir, beliau ibunya Nyai Ageng Pinate ini, ibu asuhnya itu dipanggil oleh Bri Blambangan atau Menak Sembulu. Diberitahu bahwa nanti anak saya cucu saya akan lahir jam segini, tanggal segini, itu sudah diberitahu semua. Nah, akhirnya Nyai Ageng Pinate ini memerintahkan juru kapalnya Abu Hurairah dengan Nyai Ageng Arem-Arem untuk mengambil kotak yang berisikan bayi Mbah Sunan Giri. Nah, kalau yang namanya ketingan itu adalah ketinggalan terakhir kotaknya Mbah Sunan Giri. Itu sebenarnya bukan Mbah Nyai Sekar Dadu, tapi Mbok Mban yang mulai yang menemani Mbah Sekar Dadu mulai kecil sampai Mbah Sekar Dadu itu wafat. Sekar Dadu itu siapanya Mbah Sunan Giri? Ibu. Oh, ibu kandungnya Mbah Sunan Giri ya. Waktu ditemukan dinamakan Mbah Joko Samudro. Joko Samudro itu setelah beliau dinamakan oleh Nyai Ageng Pinate. Yang dimaksud dengan Raden Paku itu? Nah, Raden Paku itu ketika Mbah Sayyid Maulana Ishaq itu dari Keraksan, beliau bertemu dengan Mbak Ampel itu 1449 di Pinele, bukan di Ampel, tapi di Pinele. Atau sekarang Penele. Nah, itu. Kemudian beliau bertitip pesan pada adiknya tentang nama anaknya. Nah, mugi-mugi ini saya namakan Paku, anak saya dari Ibu Blambangan. Supaya kelak nanti anak saya ini akan menjadi pakunya Islam di tanah Jawa. Itu wasiat sebelum Mbah. Akhirnya ketika 14 Mbah Sunan Giri usia 17 tahun itu sekitar 1459 itu kan diperintah oleh Mbak Ampel dengan beberapa santrinya Mbak Ampel, 7 santrinya itu juga termasuk Raden Qasim, Raden Mahdum Ibrahim dan juga Mbah Pangeran Haryowinate yang mengikuti Mbah Sunan Giri ke Pasai. Nah, kemudian 1462 itulah ketika beliau sudah lulus Thoreko Satoria, karena sebuah keyakinan beliau ini bisa lulus, maka bapaknya memberikan nama Syekh Ainul Yakin. Nah, kemudian setelah pulang mencari gunung sampai akhirnya 1479 itu dipanggil oleh Mbak Ampel, disuruh memimpin saudara-saudaranya, ulama-ulama yang lainnya, dan beliau diangkat sebagai Khalifatul Muslimin. Nah, ketika 1485 itu karena Maha Mantri Katrini dan Prabunya Kertabumi ini disia-siakan oleh Dyah Nawijaya, juga ditekan dan sebagainya, kira 1485 memutuskan menjalankan wasiatnya Kertabumi. Nanti ada waktu anak itu adalah bukti prasasti penobatan Mbah Sunan Giri, batu tabal mahkota. Nah, itu 1485, kemudian melalui perjalanan dari Canggu itu sampai ke Sembalo menggunakan pedati sampai ke Giri. Kemudian menemui Mbah Sunan Giri, menyampaikan maksud dan tujuannya. 1486 itu akhirnya Mbah Syekh Bentong itu dipanggil. Syekh Bentong dipanggil oleh Mbah Sunan Giri. Setelah membangun Gapura 7 Ampel, beliau disuruh membangun dan membiayai Kedaton Giri Tundo Pitu. Nah, ini sudah jelaskan bahwa Tundo Pitu itu seperti apa gitu, Thoreko Satoria itu. Kalau di tulisannya Mbah itu martabat alam 7 itu. Itu ada keterkaitan semua antara Ampel, Giri, Demak itu ada keterkaitan. Nah, baru ketika 1487 Mbah Sunan Giri dinobatkan sebagai Raja Wilwatikta Ring Giri dengan berjuluk
Sang Girinata Wilwatikta Hajiang Satmata. Nah, kemudian orang menyebutnya adalah Prabu Satmata. Itu seluruh keluarga Sentono-Sentono itu diundang semua. Baru disitulah peran ulama umaroknya Mbah Sunan Giri dipergunakan untuk dakwah syiar. Tapi setelah 3 tahun itu. Jadi nama Giri atau nama Sunan Giri itu merupakan nama yang diberikan berdasarkan tempat makamnya. Insya Allah seperti itu. Sama Giri dengan atau bukit. sama dengan Giri itu kan Ardi juga gunung. Sama dengan Baratin Rohmat. Sebenarnya beliau ini bukan Sunan Ampel, tapi Susuhunan Mas ing Ngampel Dento. Mbah Derajat itu Susuhunan Mas Wuryopodo. Barat Sunan Bonang itu Susuhunan Wahdat Cakrawati ing Bonang. Akhirnya Sunan ini perspektifnya pada tempat dan lokasinya. Sebenarnya ada nama-nama sendiri untuk nah itu sebenarnya ada julukan sendiri. Nama saya Asrul Sani. Saya sebenarnya sekjen dari Nawanata. Saya memang sama Bu Saiful ini sudah sepakat untuk mendirikan itu dan untuk melestarikan sejarahnya Mbah Sunan Giri. Karena memang yang ada di catatan itu adalah catatan Sunan Giri, tidak yang lainnya. Kalau kita suruh bahas Sunan-Sunan yang lainnya, ya itu kan nanti itu hak prerogatifnya cucu-cucunya. Ini saya mendirikan yayasan ini hanya fokus pada penyelamatan baik itu arkeologis, sejarah dan sebagainya tentang Susuhunan Giri Prabu Satmata.